lagi kok gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Iswahidi Siregar, nomor BP 2012010 dari TKBN 2A tentang neraca energi. Neraca energi. Neraca energi adalah suatu ilmu yang mempelajari kesetimbangan energi yang berkaitan dengan hukum termodinamika. Sebenarnya sih sama dengan hukum kekekalan massa, hanya saja yang membedakan ialah jika neraca massa dengan HK. Kekekalan massa sedangkan neraca energi dengan HK. Kekekalan energi, karena dalam neraca energi kita juga harus berkaitan dengan hukum termodinamika. Pertama, energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan oleh manusia. Namun, kita dapat mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Macam-macam energi. Yang pertama, energi kinetik. Energi yang dimiliki benda terkait dengan gerak relatifnya. Energi potensial. Energi potensial sehubungan dengan posisi benda. Ketiga, energi dalam atau internal. Energi yang dimiliki molekul selama bertranslasi, rotasi, vibrasi, tarik-menarik, tolak-menolak. 4. Entalpi. Besaran yang dituliskan secara matematis sebagai dan merupakan bentuk energi dalam flow system. Kelima, panas. Bentuk energi yang mengalir dari objek bersuhu tinggi ke objek bersuhu rendah. Yang keenam, dia ada kerja atau work. Kerja oleh sistem, kerja karena aliran fluida, kerja yang hilang karena gesekan atau friksi ya. Termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Dalam mempelajari termokimia, diperlukan definisi sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita. Lingkungan adalah segala sesuatu selain sistem. Panas pembentukan. Perubahan entalpi, pembentukan standar atau pembentukan panas standar dari sebuah senyawa adalah besarnya perubahan entalpi dari satu mol senyawa dari elemen-elemennya dalam keadaan standar. Lambangnya bisa dilihat ya. Rumus bisa dilihat juga ya. Panas reaksi. Perubahan energi timbul dari kerja mekanik langsung terhadap sistem atau dari terjadinya kontak kalor antara dua sistem pada suhu yang berbeda. Dalam ilmu kimia, sumber perubahan energi yang penting berasal dari kalor. Diberikan atau diperoleh dari suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Pengaruh kalor inilah yang disebut termokimia dan dinyatakan sebagai panas reaksi. Rumusnya bisa dilihat juga. Panas pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah pengukur besarnya energi yang dilepaskan dari pembakaran 1 mol suatu zat. Ya, itu dia ya rumusnya. Keadaan standar. Keadaan standar dari suatu material atau zat campuran atau larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Dalam hukum termodinamika, keadaan referensi untuk berbagai sifat termodinamika material seperti entalpi, entropi, energi bebas Gibbs, dan untuk banyak standar material lainnya. Panas sensibel. Panas sensibel jika sebuah benda dipanasi atau didinginkan, perubahan kandungan energi terlihat sebagai perubahan temperatur, hubungan antara perubahan kandungan energi benda dengan suhu. Pemanasan atau pendinginan dilakukan pada volume tetap, DU sama dengan CP kali DT. Pemanasan atau pendinginan dilakukan pada tekanan tetap, DH sama dengan CP per DT. Rumus sensibelnya bisa dilihat di bawah ya. Panas laten. Berkaitan dengan perubahan kandungan energi benda
yang mengakibatkan perubahan fasa seperti penguapan, pengembunan, peleburan, dan juga pembentukan kristal perubahan fasa untuk benda murni berlangsung pada suhu dan tekanan tetap. Rumusnya Q sama dengan M kali L, di mana M itu adalah massa bendanya dan L-nya adalah kalor lebur benda. Contoh panas laten. Air mendidih di atas kompor terjadi ketika energi panas dan elemen pemanas dipindahkan ke panci dan selanjutnya ke air. Ketika energi yang cukup dipasok, air cair mengembang membentuk uap air dan air mendidih. Sejumlah besar energi dilepaskan saat air mendidih. Karena air memiliki panas penguapan yang tinggi, air mudah terbakar oleh uap. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.